tangan absolute monopoli. Jadi emang skenario buruknya buat kita sebagai customer, bisa aja terjadi algorithm search pricing itu bakal makin agresif. Hujan dikit harga mungkin naik 3 kali lipat. Terus mau protes ke siapa? Maxim, InDrive, armadanya tuh masih belum cukup untuk nanganin segitu banyak demand. Platform fee, biaya layanan yang tadinya 1.000 bisa naik ke 2.000, 3.000. Nggak sadar tapi pelan-pelan dompet kita bocor. Sebenarnya mungkin bisa jadi lebih kasihan. Itu driver ojol. Kalau secara posisi, dulu tuh driver ada pilihan. Grab lagi anyep, gue narik di Gojek aja. Atau Grab potongannya gede, gue pindah ke Grab lah. Selalu ada pilihan. Tapi kalau merger, pilihannya tuh hilang. Kejebak di satu sistem tunggal. Kalau insentif dipotong, either terima atau keluar. Kalau akun disuspend, ya nggak ada tempat lain buat cari nafkah. Makanya sebenarnya penting banget kita punya line of defense, pertahanan, yang gue harap bener-bener dipikirin sama pemerintah. Pertanyaannya gini, apa ini udah game over? Belum tentu. Sebenarnya masih ada satu tembok terakhir yang namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Di negara hukum, monopoli itu ilegal. Untuk ngehindarin yang tadi gue ceritain sebelumnya. Merger yang nyiptain dominasi market di atas 50% itu udah masuk kategori monopoli. Dan kalau ada potensi untuk ngelakuin praktik anti persaingan atau ngerugiin konsumen, ini yang harusnya dilarang atau dikasih syarat super ketat. Ini yang gue rasa jadi diskusi pemerintah harusnya, atau ya gue ngomong langsung aja. Either ke pemerintah langsung, ke KPPU, atau ke Danantara. Kalau memang direstui merger ini atas nama kesehatan industri atau profitability, simpelnya tolong jangan jual murah nasib rakyat. Wajib pasang pagar regulasi sebelum tanda tangan basah. Contohnya tuh kayak satu, price ceiling, batas atas tarif. Jadi algoritmanya tuh bisa dikunci. Jangan biarin monopoli itu nyekek konsumen pas jam-jam sibuk. Yang kedua, Driver Protection Act. Setidaknya ada undang-undang yang ngejamin hak dasar driver. Pastiin skema insentif itu nggak bisa diubah semena-mena sama entitas monopoli baru ini. Yang ketiga, barrier to entry. Karena nggak 100%, pastiin pemain-pemain kecil kayak Maxim, InDrive, atau pemain lokal baru nggak dimatiin lewat predatory pricing. Karena tanpa 3 syarat ini, mergernya Goto sama Grab tuh bukan prestasi ekonomi, tapi bisa dibilang pengkhianatan ekonomi kerakyatan. Jadi coba gue tutup sekilas. Cerita tentang sinyal berakhirnya ke era karya anak bangsa. Mundurnya Patrick Waluyo, itu emang bentuknya signal. Berakhirnya sebuah era yang luar biasa menurut gue. Era dimana kita percaya startup lokal bisa ngubah dunia. Tapi di saat yang sama, era bakar duit, era promo gila-gilaan, era mimpi. Tapi dunia lagi nggak baik-baik aja. Kita tuh dibangunin sama realita baru. Era kapitalisme murni. Balik lagi, profit adalah raja dan monopoli adalah tujuan akhir. Buat yang pegang saham Goto, mungkin ya kemarin happy naik harga sahamnya. Kalau beneran jadi, ya siap-siap dapat rezeki namplok. Tapi masalahnya buat kita semua atau buat driver-driver ke depannya, ikat pinggangnya dikencengin. Karena ride murah yang selama ini kita enjoy, tagihannya mungkin baru bakal datang sekarang. Tapi gue pengen tahu opini kalian deh. Rela nggak kehilangan Gojek sebagai identity bangsa demi perusahaan yang lebih profit? Atau siap nolak monopoli ini? See you guys in